kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Insan Mesra. Dipancarkan dari Jalan Boma CP 423 lantai 2 Kota Parepare untuk pagi hari ini. Kembali kami hadir membersamai Insan Mesra semuanya di 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi. Tentu di acara yang setiap hari Jumat di ruang dengar Insan Mesra hadir, yaitu Dai Dialog Agama Islam bersama komunitas pendakwah keren. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 bertepatan dengan 6 Zulkaidah 1444 Hijriah. Sudah hadir di depan saya narasumber yang akan menemani kita di acara ini, yaitu Bapak Sulfajar Najib Hadada Eskom IM SOS. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Soreang Kota Parepare, sekaligus merangkap sebagai koordinator daerah KPK Parepare. Dan baik Insan Mesra, untuk mengefisienkan waktu kita hari ini, saya akan mencoba menyapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak bertemu Ustaz ya. Baru kali ini iya. jumpa lagi. Lama tak jumpa. Apa kabar ini Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya. Sendiri sehat. Alhamdulillah kita di sini juga selalu, insya Allah selalu diberi kesehatan ya. Amin. Dan itu harapannya kita, semoga semuanya juga pendengar kita tetap dalam kondisi prima, sehat walafiat, dan selalu di bawah lindungan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Insan Mesra, mungkin ada yang bertanya-tanya, tumben hari ini Ustaz Sulfajar hadir, kemana Ustaz Rosidin? Pasti ada yang bertanya-tanya begitu. Beliau saat ini lagi sakit, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau lekas sembuh dan kembali membersamai kita semua ya. Dan untuk hari ini materinya sudah ada di depan saya, yaitu 3 mutiara bulan Zulkaidah Ustaz ya. Iya. Baik, kita efisienkan waktu kita. Silahkan Ustaz dengan materi kita hari ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ghfir li. Baik, Bapak Ibu Insan Mesra dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada pagi yang cerah ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, di hari Jumat, Allah Subhanahu Wa Taala kembali mempertemukan kita di siaran Radio Mesra 102,8 FM, tentunya dalam program Dai Dialog Agama Islam yang sebelumnya diisi oleh dai kita Ustazul Kiram Ustaz Rosidin, karena berhubung beliau lagi berhalangan dan lagi terganggu kesehatannya. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa diberikan kesembuhan dan kesehatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Salam dan taslim semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Nabi bersabda, di antara keutamaan di hari Jumat ini, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, perbanyaklah olehmu bersalawat di malam dan di siang Jumat. Man shalla alayya wahidan fasarallahu alaihi bi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka niscaya Allah pun turut bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda, man shalla alayya wajabat lahu syafaati, dan barang siapa yang bersalawat kepada aku maka berhak kelak baginya mendapatkan syafaatku. Jadi di hari Jumat yang mulia ini
Jadi kita perbanyak salawat kepada baginda Nabi. Bahkan salah satu sakralnya begitu ketika orang sang khatib naik di atas mimbar, ya, kemudian dia tidak menyelipkan atau menyebutkan salawat kepada baginda Nabi, maka khutbahnya dianggap tidak sah. Di innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya, jadi ada 3 bentuk salawat di sini. Salawatnya Allah kepada Nabi adalah bentuk ridhonya Allah kepada Rasulullah. Yang kedua, bentuk salawatnya malaikat kepada Nabi adalah bentuk permohonan ampunannya malaikat kepada baginda Rasul. Ya, makanya Nabi itu adalah orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak masuk ke dalam surga. Kemudian yang ketiga, bentuk salawatnya kita umatnya kepada Nabi adalah ihtiraman wa ikraman, bentuk penghormatan dan pemuliaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, pemirsa Insan Mesra dimanapun Anda berada, insyaallah pada kajian pagi ini kita akan bahas tentang 3 mutiara di bulan Zulqa'dah ini. Iya. Jadi tentunya bulan Zulqa'dah ini disebut dalam Al-Quran adalah salah satu di antara Asy-Syahrul Hurum. Ya, bulan-bulan mulia. Mulia, Ya. iya. Kalau begitu Ustaz, ada bulan mulia ke Ramadan, kenapa tidak disebutkan? Ya. Jadi kalau ada mulia, pasti ada bulan yang paling mulia. Yang paling mulia, iya Jadi betul. paling mulianya adalah bulan Ramadan. Ada 4 bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah bulan mulia, disebut dengan Asy-Syahrul Hurum, dan kita sebagai seorang muslim harus hafal ini. Yang mana itu? Pertama adalah bulan Zulqa'dah, Zulqa'dah. ya, atau Zulqa'dah. Yang kedua adalah Zulhijjah. Yang ketiga, jangan sampai salah sebut, bukan Zulfajar ya. Jadi Zulqa'dah, Zulqa'dah, Zulhijjah, terus kemudian yang ketiga adalah Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Keempat ini adalah Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ustaz, kenapa tidak diawali dari bulan, kenapa mesti harus dari bulan Zulqa'dah? Kenapa bukan dari bulan Muharram? Muharram. Jadi memang isinya urutannya itu terserah, kalau kita mau sebutkan dari Muharram, begitu. Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, begitu kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena kan kita kan bahas tentang Zulqa'dah, makanya Zulqa'dah, iya, ke Zulqa'dah, Zulhijjah. Allah berfirman, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah tetapkan itu sebanyak 12 bulan. Ya. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum, di mana Allah menciptakan langit dan bumi ini di antara 12 bulan itu ada 4 bulan mulia dalamnya. Tadi disebutkan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, dan bulan Rajab. Jadi ada beberapa keistimewaan ataupun tadi disebutkan 3 mutiara istimewa di bulan Zulqa'dah ini atau Zulqa'dah. Yang pertama, bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang mulia. Ya, bulan mulia. Makanya Zulqa'dah itu atau Zulqa'dah berasal dari kata Zul yang artinya pemilik atau yang memiliki. Zulqa'dah artinya adalah duduk. Ya, qa'ada yaqudu, ya. Jadi duduk. Ibnu Katsir memberikan penafsiran, maksudnya itu Zulqa'dah adalah pada zaman-zaman dahulu orang-orang Arab itu mereka mengistirahatkan dirinya di bulan Zulqa'dah dari peperangan, dari perselisihan, karena menganggap bahwa di bulan yang Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang istimewa dan bulan mulia. Ya, seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, mutiara yang tersimpan di dalam bulan ini adalah seyogyanya kita ini sebenarnya perbanyak istighfar, lebih-lebihnya lagi di bulan Zulqa'dah. Ya, di bulan Zulqa'dah. Fala tuzlimuna anfusakum, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian. Ibnu Qutadah mengatakan, ini pentingnya, Ibnu Qutadah mengatakan, barang siapa yang melakukan kezaliman, ya, dosa, kemaksiatan di bulan Zulqa'dah ini, maka akan dilipat gandakan ganjarannya. Ya. Jadi kezaliman di sini artinya adalah kezaliman terhadap dirinya sendiri meninggalkan kewajibannya. Yang kedua, kezaliman terhadap dirinya sendiri dari meninggalkan sesuatu yang haram. Ya. Sebalikannya, Ibnu Qutadah mengatakan, barang siapa yang melakukan kebaikan
justru malah melakukan kebaikan di bulan Zulqa'dah ini, ya, maka niscaya juga akan dilipat gandakan Amalannya. ganjarannya. Jadi itu istimewanya. Kemudian yang ketiga, mutiara yang tersimpan di dalam bulan Zulqa'dah ini adalah, di bulan Zulqa'dah ini adalah bulan di mana tanda bahwa bulan haji itu sudah dimulai. Ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa haji itu adalah hari-hari yang telah dipermaklumkan waktu-waktunya. Ibnu Umar mengatakan bahwa asyhurum ma'lumat di situ ada 3. Yang pertama adalah dimulainya pada bulan Syawal, ya, terus kemudian Zulqa'dah, kemudian berakhir pada bulan awal di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi saat sekarang ini alhamdulillah, ya, kita melihat bahwa tahun ini tidak sama dengan seperti tahun-tahun yang sebelumnya, mana jamaah haji sempat tertunda 3 kali. Alhamdulillah betul. Ini baru fase yang kedua ya setelah COVID. Ya, ini gelombang yang ini kedua gelombang kedua setelah COVID. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur karena jamaah haji kita khususnya di Parepare tahun ini alhamdulillah kurang lebih 125 orang ya yang berangkat ke tanah suci untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah haji. Dan sedikit informasi karena kami juga di Kemenak ini, menurut informasi yang kemarin ya, kurang lebih sekarang ini daftar tunggu di Kementerian Agama itu kurang lebih 4.300-an gitu. 4.000. Kalaupun hari ini misalkan kita mendaftar, nanti 40 tahun yang akan datang baru bisa berangkat. Tapi yang namanya panggil Allah, kita tidak usah risau, tidak usah, kalau Allah sudah berkehendak. Makanya kita sebagai orang beriman, orang mukmin, haruslah kita ini menyadari dengan 3 panggilan Allah ini, ya, mematrikan dalam diri kita. Apa 3 panggilan Allah ini? Yang pertama adalah panggilan haji. Ya, panggilan haji. Jadi panggilan haji ini adalah kalau orang-orang beriman, orang-orang mukmin pasti menambahkan panggilan Allah yang pertama ini. Karena ini adalah merupakan rukun Islam yang kelima. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi sebagian manusia diwajibkan atas mereka untuk menunaikan ibadah haji. Istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu lahir, batin, dan mampu juga secara finansial. Materi. Tapi kita ambil pelajaran tahun lalu 2020, sekalipun mungkin dia punya materi, sehat lahir dan batin, satu dunia tidak mampu berangkat. Iya, karena ada peristiwa ini COVID. Ada perbedaan Ustaz ya antara panggilan haji dengan panggilan umrah. Ya, itu tadi panggilan haji, termasuk panggilan umrah. Sama ya. Panggilan ke Baitullah. Panggilan ke Baitullah. Kita mengharapkan ini, ya. Jadi biasa ini istilahnya hanya cocologi saja. Jadi orang panggilan haji itu ada 3 sebenarnya. Ada N pertama adalah karena nasabnya, mungkin karena ada ada warisannya, ada apanya. Mungkin misalkan bukan lagi dia punya warisan banyak, tapi ada anaknya yang mungkin berhasil kaya raya atau saudaranya punya niat baik untuk memberangkatkan dia berangkat ke tanah suci, baik haji dan umrah, alhamdulillah. Berarti dia naik panggilan Allah melalui nasabnya. Nah, ada juga melalui kasab atau nisabnya. Dalam artian adalah ada uangnya sekalipun sedikit, tapi dia kumpulkan berhari-hari, ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, sehingga genap, alhamdulillah cukup bisa dia berangkat ke Baitullah, baik haji pun umrah, melalui nisabnya atau kasabnya. Genap uangnya. Maka jangan heran ada orang naik haji, tukang bubur naik haji. Ada tukang becak naik haji. Ya, ada pemulung naik umrah. Ya, karena mungkin dia punya itikad, dia punya niat baik untuk mengumpulkan uangnya, dia punya azam, ya, dia punya semangat, saya mau menuruti panggilan Allah, alhamdulillah dia naik. Kemudian ada N yang ketiga adalah nasib. Iya. Maksudnya ini Ustaz, ya. Maksudnya ini sama, misalkan ada undian kemudian dimasukkan nama, alhamdulillah, ya, naik namanya. Ya, alhamdulillah. Jadi beruntung, alhamdulillah. Jadi ini panggilan Allah yang pertama adalah untuk menunaikan ibadah haji, dan semuanya kita ini pasti insyaallah menambahkan panggilan Allah yang pertama ini, yaitu panggilan haji.
Ditahan dulu Ustaz. Saya coba terima penelponnya masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Handayani. Ini saya masuk karena saya mau bertanya kepada Pak Ustaz. 3 mutiara di bulan ini, tetapi kenapa orang dulu Bugis itu mengatakan ini bulan kita tidak boleh bergembira dan tidak boleh menghajatkan untuk nikah anak kita atau bagaimana, karena ini adalah bulan, orang Bugis mengatakan bulan Cipi. Iya. Tetapi kalau bagi saya yang didikan dari Muhammadiyah, Aisyah, itu ini bulan yang paling mulia kalau bagi saya. Tetapi kenapa orang tua kita mengatakan bulan Cipi? Jadi kurang orang pengantin pada bulan ini, Pak Ustaz, yang mengetahui bahwa orang bulan Cipi tidak dinikahkan anaknya. Tetapi kalau Muhammadiyah gembira menikahkan anaknya dan membuat acara-acara yang mulia. Kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat menarik dan saya sangat setuju dengan pendapat ini Bu Handayani ya. Iya betul. Jadi biasanya ini ada sebagian paham yang sebenarnya harus diluruskan. Ini tiap tahun selalu menjadi pembahasan. Kalau sudah masuk bulan Zulqa'dah, dia namelo maafin dari boting. Ya, bulan Tacipi. Boting, dia namelo mende agasan tama bola baru, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan dan sebagainya karena berpemahaman bahwa ini ulangi Cipi. Iya betul. Bahwa perlu dipahami bahwa semua hari, semua bulan itu adalah baik ya, insyaallah. Jadi kita senantiasa ini harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terlepas daripada itu bahwa bulan ini adalah merupakan bulan yang sangat mulia. Jadi apapun yang kita laksanakan di bulan ini, ya maukah menikahkan, ya maukah misalkan pada sanji, apalagi kegiatan-kegiatan lain lagi dalam nuansa Islam itu sangat luar biasa sekali. Ya, jadi mungkin ada pemahaman yang mungkin diluruskan kepada masyarakat bahwa menganggap bahwa bulan Zulqa'dah ini adalah bulan sial. Ya, sebenarnya Ustaz, yang setahu saya bulan istilahnya orang Bugis itu bulan Cipi itu karena tradisi dari dulu memang Ustaz. Artinya turun temurun sampai sekarang. Makanya apa yang disampaikan Pak Ustaz bahwa ini perlu kita luruskan, ya, ini perlu kita luruskan kepada saudara-saudara kita bahwa sebenarnya bulan Zulqa'dah itu adalah bulan yang memang menurut apa tadi Bu Handayani, bulan yang bagus sekali untuk kita. Iya, bulan mulia untuk kita buat hajatan ya Ustaz ya. Oh iya. Ditinggalkan pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa saja nanti itu membahayakan di sini, apalagi mengatakan bahwa ini bulan sial, ini bulan ini sebagainya. Takutnya prasangka hamba itu terhadap prasangkanya sendiri ya. Iya, betul. Jadi berburuk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa menimbulkan dosa Ustaz kalau misalkan kita berburuk sangka. Berburuk sangka. Oke, seperti itu. Iya. Ya, jadi mungkin begitu Ibu Handayani. Kasih banyak. Ya, terima kasih Bu Handayani. Untuk yang lain silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan perihal materi kita hari ini, yaitu kelebihan ada 3 kelebihan utama di bulan Zulqa'dah ini. Insya Allah boleh bertanya di layanan telepon kita. Sekali lagi juga saya mohon maaf ya, untuk hari ini kita juga tidak live di Facebook. Biasa banyak penanya di Facebook Ustaz, tapi mungkin hari ini mereka bertanya kenapa tidak ada live. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ke 0853 953 50907. Seperti apa yang disampaikan tadi Pak Ustadz bahwa di antara ketiga ini Ustaz ya, tadi yang terakhir itu adalah bulan ini adalah merupakan bulan haji. Bulan haji, rangkaian bulan haji Ustaz ya. Rangkaian bulan haji ini diawali di bulan Zulqa'dah sampai bulan Syawal. Kemudian di bulan Syawal Ustaz. Jadi awal musimnya itu sudah dimulai pada saat bulan Syawal. Oh, bulan Syawal. Terus kemudian Ibnu Umar ini katakan bahwa Asyahrul maklumat di situ dikatakan bahwa dimulai pada bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Zulhijjah itu sampai Zulhijjah yang puncak-puncaknya
Oh, Zulhijjah 10 puncaknya. akhir, 10 awal dari bulan Zulhijjah. Oh, seperti sampai 10 Zulhijjah Ya, Ustaz ya. Oh, nanti setelah itu ini tadi ya rangkaiannya tadi bahwa kita sebagai seorang beriman ini ini mewanti-wanti dengan 3 panggilan ini tadi. Kita lanjut Ya. tadi. Ya, Yang ya. pertama tadi adalah panggilan haji. Iya. Jadi kita berharap insyaallah siapapun di antara kita, saudara kita, hondetolan kita, suami kah atau istri kita yang tahun ini berangkat, kita doakan khususnya di kota Parepare, jamaah haji kita insyaallah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan dari tanah air menuju ke tanah suci, Iya. dan kembali dari lagi. tanah suci menuju ke tanah air dan mendapatkan gelar yaitu haji yang mabrur. Haji Al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Nah, yaitu haji na terima pun Allah Taala. Haji mabrur itu adalah digaga fawalana sangadina na walakin fun Allah Subhanahu wa taala si bawah surga pamasena. Pengertian mabrur sendiri itu Ustaz? Mabruran adalah haji yang diterima. Diterima. Ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin misalkan dari segi apa yang diberangkatkan, niatnya, terus kemudian nanti dilihat setelah dia kembali lagi ke tanah suci, apakah misalkan jangan sampai nanti pada saat nanti di tanah suci saja dia betul-betul beribadah. Kan Iya. ada beberapa kategori itu jamaah haji kita sebenarnya kita. Ada jamaah haji yang pertama tipenya sebelum berangkat haji, ya, kencang ibadahnya. Kencang. Kencang ibadahnya. Ya, kencang ibadahnya. Setelah pulang dari tanah suci, alhamdulillah makin kencang lagi ibadahnya. Nah, ini Ya, ini insyaallah barangkali satu tanda-tanda ini, tanda-tandanya Ustaz. haji mabrur. Oh iya. Ya, ada juga tipenya orang jamaah haji sebelum berangkat biasa-biasa saja ibadahnya. Mungkin jarang ke masjid, jarang ngaji, jarang dan sebagainya. Tapi setelah dia mungkin ke tanah suci dapat suasana yang luar biasa, dilatih selama 1 bulan kesabarannya, ya ketaatannya, ibadahnya di sana. Dia dapat suasana enak di sana. Dapat hidayah, pulang dari tanah air ke tanah suci, alhamdulillah makin meningkat amal ibadahnya. Setelah mungkin ada haji dia gelarnya, pulang dari tanah suci ke tanah air, alhamdulillah makin meningkat ibadahnya. Ya, makin meningkat. Ini juga barangkali termasuk mabrur. Ya, Ustaz. insyaallah. Tanda-tanda mabrur. Tanda mabrur. Iya. Ada juga tipologi orang jamaah haji yang kita lihat, ya, sebelum berangkat malas sekali. Ya, tidak pernah beribadah dan sebagainya. Pulang dari tanah suci justru malah juga makin kumat. Ya, tidak bertambah sedikit, hanya bertambah gelarnya saja. Iya, gelarnya Tidak saja. bertambah kebaikannya, justru malah kesombongannya. Tidak digelar, tidak disebut kami nanti namanya haji depannya marah Ya. dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini menjadi salah satu tanda bahwa ya hajinya mungkin bisa sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama. Kemudian panggilan Allah yang kedua, ya, yang seyogyanya bagi orang beriman harus diperhatikan adalah panggilan azan, ya, untuk menunaikan ibadah salat. Jadi begitu pentingnya yang namanya panggilan azan ini, sampai-sampai Ibnu Abbas mengatakan andaikan manusia itu tahu bagaimana maknanya azan, maka mereka akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Ya, apalagi ini kami pesankan kepada khususnya kaum adab, hari ini adalah merupakan hari Jumat, ya, jadi marilah kita bersiap-siap untuk menunaikan panggilan Allah ini, panggilan azan. Ya alladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila telah azan dikumandangkan di masjid untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah. Ya, maka segeralah engkau untuk bersegera memenuhi panggilan Allah, zikrillah, mengingat Allah, wazarul bai', dan tinggalkanlah segala bentuk perniagaan dunia untuk sementara waktu. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban kita kan, ya fantashiru fil ardh, bertebaranlah kita di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Ada orang mencari karunia Allah di laut, ada orang mencari karunia Allah di daratan, di gunung dan sebagainya. Maka setelah kita melaksanakan kewajiban panggilan Allah yang kedua ini, Allah tidak menekankan bahwa kita selalu datang minta doa saja, tapi Allah mengatakan setelah engkau melaksanakan kewajibanmu, fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah engkau di muka bumi untuk melaksanakan. Jadi panggilan Allah yang kedua ini senantiasa kita patrikan dalam hati kita ini untuk senantiasa memenuhi panggilan Allah yang kedua, yaitu panggilan azan atau panggilan salat. Ustaz, kita lebihnya ini hari Jumat, ya. Ustaz, panggilan Allah yaitu azan, Ustaz, untuk sholat misalkan. Saya rasa ini juga tidak serta-merta masuk ke hati. Hati, betul. Khususnya kita orang-orang Muslim, Ustaz, ya. Betul. Meskipun Makanya, kadang, meskipun kadang
sudah azan di sini dekat rumahnya, masih dia pada ngumpul-ngumpul di situ. Iya. Makanya saya bilang tadi, ini bagi orang-orang beriman. Bukannya sekadar orang muslim, mungkin dia Islam tapi tidak beriman, tidak ada iman. Jadi sekalipun juga haji sebenarnya tadi yang kedua adalah haji. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum zadatuhum imana, apabila mereka mendengarkan namanya Allah disebutkan, Allahu akbar, wajilat qulubuhum, maka hatinya bergetar. Ya, sekalipun mungkin dia bertetangga di masjid, 5 tapi kali sehari semalam dia dengarkan suara azan, tapi tidak berbekas dalam hatinya, tidak ada iman dalam hatinya, tidak akan bergetar. Tapi kalau orang beriman, ketika Allahu akbar, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Kenapa? Karena mereka mendengarkan namanya Allah disebutkan. Ya, sama dengan panggilan juga, mungkin banyak saudara-saudara kita yang merasa muslim, KTP-nya muslim, tapi banyak juga diantaranya orang sudah azan, ya, orang yang sudah melaksanakan Jumat merasa dirinya baik, yang kaum laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat ya hal-hal saja, menganggap bahwa biasa-biasa saja. Ya, menganggap bahwa biasa-biasa saja, atau barangkali Ustaz meskipun dia pikir bahwa engkau piwat tuh nanti, padahal dia tidak pernah berpikir sebenarnya bahwa waktu itu kadang membuat lalai Ustaz ya. Betul. Terus kemudian yang terakhir, panggilan Allah bagi orang-orang beriman, dan ini juga menjadi kado terindah bagi orang-orang beriman. Apa itu? Panggilan Allah yang terakhir adalah panggilan kematian. Ya. Panggilan yang paling yang diketakutkan Ustaz. Panggilan yang orang-orang beriman, panggilan Allah yang ketiga ini, panggilan kematian menjadi hadiah baginya. Al-mautu tuhfatul mu'minin. Dan ini mutlak panggilan Ustaz. Mutlak. Mungkin panggilan pertama kita tidak bisa karena mungkin apakah tidak mampu secara finansial atau tidak mampu lahir dan kesehatannya terganggu. Mungkin yang kesehatan kedua mungkin karena imannya yang lagi naik turun. Tapi panggilan yang ketiga ini, mau iman lagi turun ke, mau iman lagi naik-naiknya ke, mau kita dalam keadaan ketaatan, kemaksiatan, kita tidak akan bisa melesat dari panggilan Allah yang ketiga, panggilan kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita berlari, kemanapun kita pergi, ya, pasti kematian akan menghampiri kita. Maka persiapkanlah diri kita untuk memenuhi panggilan Allah yang ketiga ini. Tapi kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita diberikan hidayah untuk senantiasa mengistiqomahkan diri untuk memenuhi panggilan Allah yang kedua tadi, panggilan azan untuk menaikkan ibadah salat, dan panggilan Allah berupa panggilan haji sebelum datang nanti panggilan Allah yang ketiga, panggilan kematian. Panggilan yang ketiga ini tidak mengenal umur Ustaz ya. Betul. Tidak mau, siap atau tidak siap, dalam keadaan punya pangkat atau tak punya pangkat, rakyat biasa, orang biasa, ya, punya pejabat atau tidak, kita akan bertemu dengan kematian. Kalau panggilan haji Ustaz jelas sudah tadi disampaikan bahwa butuh ini, butuh itu ya. Panggilan kedua juga demikian. Nah, kalau untuk panggilan ketiga ini kira-kira apa yang kita persiapkan Ustaz? Untuk menghadapi panggilan ketiga ini. Ya, tentu perbaiki amal-amal ibadah. Ya, perbaiki kualitas amal. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Salah satu tujuan Allah ciptakan hidup dan kematian, ayyukum ahsanu. Siapa di antara kita paling bagus kualitas amal-amal. Makanya kita ini, Nabi mengatakan perbanyaklah mengingat kematian, yuslikani dunia. Abu Hamid Al-Lafaf mengatakan orang yang banyak mengingat kematian diberikan 3 kemuliaan. Apa kemuliaannya? Pertama, takjilut taubah. Orang yang banyak mengingat kematian, dia tidak akan menunda-nunda taubatnya. Yang kedua adalah qanaatun nafs. Orang yang banyak mengingat kematian akan selalu ada rasa puas dalam hatinya. Kan dia menganggap bahwa apa yang ada di muka bumi ini hanya sementara. Dan yang ketiga adalah nasyatul ibadah. Manis hatinya untuk senantiasa memperbaiki kualitas amal-amal ibadahnya. Ibnu Umar mengatakan bahwa siapa di antara kita masuk ke dalam kuburnya tanpa membawa bekal, maka seakan-akan mengarungi lautan tanpa perahu. Saya justru Ustaz kalau misalkan ingat kematian ada rasa takut begitu. Bukan takut karena apa? Karena saya pikir ini amalan saya belum ada, ya. Bagaimana nih Ustaz? Betul yang dibilang Imam Al-Ghazali itu dalam kitabnya, bahwa ada 3 golongan itu orang yang menghadapi kematiannya. Ada golongan pertama di antara kita ini yang kurang bekalnya. Bahkan ketika dia disebutkan tentang kematian, dia takut tentang kematian. Kalau mana melo lari. Jadi orang yang seperti ini, Nabi bilang Imam Al-Ghazali seperti orang yang tenggelam. Ya, karena dia takut kematiannya, karena sedikit bekalnya. Ada juga orang yang tengah-tengahnya. Nah, sama mungkin dialami oleh ibu dan termasuk saya. Ya, tengah-tengah. Ya,
Ya, sambil kita mempersiapkan amal ibadah, tapi ada juga kadang-kadang dalam hati kita ini berkecam, masih takut-takut. Takut, iya. Karena puang kesedek pawita anakku mak beni, dia pakai siwak beni misalkan, Iya. dia pakai siwit apuku, dia pakai si masih ada anuku. Tapi dia senantiasa mempersiapkan tetap amal-amal ibadahnya. Dia tetap rajin puasa, dia tetap baca Quran dan sebagainya. Ada yang golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang khawasul khawas, kata Imam Al-Ghazali, memang dia minta sendiri mati sama Allah. Tapi dalam catatan betul-betul bukan karena bilang banyak masalahnya, banyak utangnya, pamati nak puang kasih mega tidak. Ini yang dilakukan oleh sahabat Huzaifah. Ya, Huzaifah mengatakan, saya minta sama Allah segera diwafatkan, dimatikan, karena saya takut jangan sampai saya lama hidup justru malah lebih banyak saya bermaksiat kepada Allah. Seperti saya pernah mendengarkan cerita bahwa pernah suatu waktu sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah bahwa kapan saya ini mati. Terus dijawab sama Rasulullah bahwa apa yang kamu sudah persiapkan sehingga kamu bertanya begitu. Ya. Saya pernah dengar cerita itu, Pak Ustadz. Artinya tadi apa yang disampaikan Pak Ustadz di yang kedua tadi bahwa itu pun mestinya sebagai motivasi buat kita, Ustadz, ya, untuk selalu berbuat kebaikan jika kita takut dengan kematian itu. Betul. Ya. Bukan bahwa kita ini takut terhadap kematian dan sebagainya, enggak. Tapi justru malah kita ini memotivasi diri, Ustadz. Waktu Huzaifah sakit, ditanya sama sahabat, wahai Huzaifah, apa yang membuatmu menangis? Ya. Apakah karena sakitmu? Saya mengatakan bukan karena sakitku. Ya, ini sakitku tidak seberapa. Saya menangis karena perjalananku nanti begitu jauh, sedangkan bekalku masih sedikit. Nah, itu yang harus dilihat. Ya. Artinya kita dimotivasi Ustadz untuk selalu berbuat kebaikan, ya. Ya, demi bekal tentunya di hari kemudian. Oh iya. Oke. Iya. Silahkan Insan Mesra, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan lagi di Dai KPK bersama Ustaz. Oh ya, masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi nih bersama Ustaz Sulfajar Najib Hadada Eskom IMSOS, ya. Adapun yang ingin bertanya di luar materi, barangkali Insan Mesra boleh bertanya juga. Insya Allah Pak Ustaz siap menjawab pertanyaan-pertanyaan Insan Mesra semuanya, ya. Ya. Baik Ustaz, silakan dilanjut lagi. Pembahasan kita hari ini sepertinya masih ada waktu kurang lebih 6 menit lagi, ya. Baik, Insan Mesra yang mati Allah Subhanahu wa taala, jadi mungkin cukup saya simpulkan saja tentang materi kita pada kesempatan ini, bahwa di bulan Zulqa'dah ini jangan kita lewatkan, karena begitu banyak kemuliaan, keistimewaan yang Allah tanamkan di bulan Zulqa'dah ini. Yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa di bulan Zulqa'dah ini adalah merupakan bulan yang mulia, ya. Jadi ada 4 tadi bulan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Yang kedua di bulan Zulqa'dah ini atau Zulqa'dah, jadi perbanyaklah kita ini beristighfar, ya, karena kata Imam Ibnu Qutadah bahwa siapa yang melakukan kezaliman di bulan ini akan dilipat gandakan ganjarannya, siapa yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan juga segala ganjarannya, ya. Dan tentunya di bulan ini adalah merupakan bulan haji, ya. Jadi kita berharap insyaallah, mudah-mudahan baik kita yang sudah apalagi yang belum, ya, mudah-mudahan insyaallah kita bisa mendapatkan giliran juga, berikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, panggilan Allah yang pertama, sebelum nanti insyaallah mendapatkan giliran panggilan yang ketiga, yaitu panggilan kematian. Cukup sekian mungkin. Iya. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan hari ini, ya. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan juga di lain waktu Ustadz Sulfajar masih ada kesempatan untuk menemani kita di acara dan jam yang sama. Terima kasih atas perhatiannya Insan Mesra. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.